Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasalim. Sahabat rahasia kolbu rahimakumullah. Ada banyak sekali surat di dalam Al-Quran yang semuanya dianjurkan untuk dibaca, dipahami, juga diamalkan. Hal tersebut sangat dianjurkan bagi umat Islam pada umumnya. Salah satu yang paling penting adalah membaca, memahami serta mengamalkan apa yang terkandung di dalam surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah atau pembukaan adalah surat pertama dalam Al-Quran. Surat ini diturunkan di Mekah dan terdiri dari 7 ayat. Al-Fatihah adalah surat yang pertama-tama diturunkan dengan lengkap di selang surah-surah yang hadir dalam Al-Quran. Surah ini dinamakan Al-Fatihah atau pembukaan, karena dengan surat inilah dibuka dan dimulainya Al-Quran. Dinamakan Ummul Quran atau induk Al-Quran atau Ummul Kitab atau induk Alkitab, karena dia adalah induk dari semua pokok Al-Quran. Dinamakan pula As-Sabul Matsani atau 7 yang berulang-ulang, karena jumlah ayatnya yang 7 dan dibaca berulang-ulang dalam sholat. Surat Al-Fatihah memiliki makna yang sangat mendalam dan mempunyai manfaat yang luar biasa, sebab surat Al-Fatihah merupakan surat pembuka di dalam Al-Quran. Surat Al-Fatihah merupakan salah satu surat yang diagungkan dalam Al-Quran. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa surat Al-Fatihah merupakan surat yang paling agung dalam Al-Quran. Al-Fatihah memiliki artian sebagai pembuka atau awalan. Oleh sebab itu, sebelum memulai berdoa atau melakukan ibadah lainnya, umat Islam di dunia selalu mengawalinya dengan membaca surat Al-Fatihah terlebih dahulu. Namun pernahkah terpikirkan oleh Anda untuk mengirimkan Al-Fatihah tersebut untuk diri sendiri? Karena ternyata mengirimkan atau mengamalkan Al-Fatihah untuk diri sendiri itu memiliki manfaat yang sangat besar. Manfaat pertama, jika kita mau mengamalkan dan menghadiahi diri sendiri dengan surat Al-Fatihah, maka diibaratkan sedang menyirami sebuah tanaman dengan air bersih dan juga segar. Dengan mengirimkan Al-Fatihah untuk diri sendiri, maka selain akan mendapatkan pahala karena membacanya, juga akan mendapatkan ketenangan jiwa. Bahkan menurut jurnal yang ditulis oleh sekelompok cendekiawan Muslim yang ada di Terengganu, Malaysia, dengan mengamalkan Al-Fatihah tersebut, maka dapat menjadi terapi untuk mengurangi stres yang sedang membelenggu diri. Di dalam Islam sendiri, memang terdapat banyak doa-doa yang khusus untuk dapat mengatasi stres. Akan tetapi, dengan memberikan hadiah berupa bacaan surat Al-Fatihah tersebut, maka akan menjadi obat yang mujarab bagi kesehatan mental manusia. Selain itu, menghadiahkan surat Al-Fatihah bagi diri sendiri juga dapat mencegah seseorang melakukan atau diperlakukan secara buruk, seperti yang tertulis di dalam surat Al-Ankabut ayat 45. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu, wahai Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah saat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah lainnya.
Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Lalu bagaimana cara menghadiahkan surat Al-Fatihah untuk diri sendiri itu? Yang pertama, dengan mengucapkan salam kepada diri sendiri. Yang kedua, kemudian secara lembut, sebut atau panggil nama sendiri sebanyak 3 kali. Yang ketiga, setelah itu, sentuhlah dada kiri di mana bersemayamnya jantung dalam tubuh dengan menggunakan tangan kanan sembari berucap Alhamdulillah. Yang keempat, lalu gunakan bahasa yang Anda mengerti dan berucaplah, aku menghadiahkan Al-Fatihah untuk diriku sendiri, lahir dan batinku sendiri. Ya Allah, jaga, lindungi dan rawat hamba-Mu ini dari segala kebatilan. Limpahkanlah segala kebajikan dan rahmat yang Kau miliki. Kemudian bacalah Al-Fatihah sebanyak 1 kali. Sebenarnya, melakukan hal ini dapat dikerjakan setiap kali selesai melaksanakan ibadah sholat. Akan tetapi, sangat disarankan lagi untuk dilakukan saat pagi, saat bangun dan usai menyelesaikan sholat subuh. Semoga dengan memberikan hadiah Al-Fatihah kepada diri sendiri, maka akan mendapatkan ketenangan dan kekuatan dalam melakukan segala aktivitas dalam satu hari itu, serta memperoleh lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada keutamaan lain jika kita sering mendawamkan surat Al-Fatihah ini, yaitu diantaranya adalah yang pertama, sebagai obat. Surat Al-Fatihah dikenal sebagai Asy-Syifa atau penyembuh. Nama Asy-Syifa bermakna penawar. Nama ini diambil dari sebuah hadis yang diriwayatkan di dalam Sunan Ad-Darimi dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri secara marfu. Dikatakan, Al-Fatihah sebagai syifa atau penawar dari segala racun. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Al-Hakim. Karena itu, membaca Al-Fatihah untuk diri sendiri dapat digunakan sebagai penawar ataupun obat. Misalnya saja, menjauhkan diri dari penyakit hati serta meringankan berbagai aktivitas yang nantinya akan dilakukan. Yang kedua, ruqyah diri sendiri. Selain itu, Al-Fatihah juga pernah digunakan oleh sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meruqyah seseorang yang tersengat kalajengking. Ketika para sahabat menceritakan kisah tersebut kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau pun bersabda, tahukah engkau bahwa Al-Fatihah itu adalah ruqyah? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis ini, surat Al-Fatihah dapat digunakan sebagai ruqyah diri, dan sebelum menghadiahkan surat Al-Fatihah bagi diri sendiri, juga harus dengan niatan baik agar terhindar dari berbagai penyakit. Yang ketiga, menjauhkan diri dari perlakuan buruk. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, bahwa mendawamkan surat Al-Fatihah akan menjadi obat yang mujarab bagi kesehatan mental manusia dan dapat mencegah seseorang untuk melakukan atau diperlakukan secara buruk. Seperti yang tertulis di dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah atau sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Yang keempat, memudahkan segala hajat. Seorang tabi'in pertengahan, Atta bin Ayyasar berkata, jika engkau mempunyai kebutuhan, maka bacalah surat Al-Fatihah sampai selesai. Maka
kebutuhanmu akan terpenuhi. Semoga dengan memberikan hadiah Al-Fatihah kepada diri sendiri, maka akan mendapatkan ketenangan dan juga kekuatan dalam melakukan segala aktivitas dalam satu hari itu, serta memperoleh lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Sekian pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.